Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Pada pertemuan kali ini terkait dengan mata kuliah Qawaid Fiqhiyah, saya akan menjelaskan 8 kalimat kunci yang menjadi kaidah fikih yang diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW. Sekaligus penjelasannya yang terkait dengan isu-isu transaksi atau fikih muamalah. Transaksi dalam perdagangan, jual beli atau akad terkait dua pihak yang ada urusannya dengan harta benda, keuangan dan lain sebagainya. Penjelasan ini saya dapatkan dari kitab yang ditulis oleh Ahmad Ali An-Nadawi, yaitu Mawsu'atul Qawaid al-Fiqhiyah fil muamalat al-maliyah. Jadi di bab qawaid yang paling pertama, Syekh Ali Ahmad An-Nadawi ini menjelaskan beberapa kumpulan kata kunci yang menjadi kaidah fikih, tetapi awalnya adalah kalimat dari hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu kalimat al-a'malu binniyat. Dari hadis Bukhari Muslim kita tahu innamal a'malu binniyat, yang kemudian menjadi kaidah menjadi al-umuru bimaqasidiha, bahwa amal-amal itu binniyati tergantung niatnya, lalu kaidahnya menjadi al-umuru bimaqasidiha, bahwa segala sesuatu itu tergantung pada maqasidiha, tujuan-tujuannya. Yang kedua adalah hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan beberapa imam lain, yaitu la dororo wala diror, atau tidak ada kerugian baik kepada diri maupun orang lain, juga tidak ada balasan yang merugikan. Nanti akan jelaskan apa artinya. Yang dalam kaidah usul fikih menjadi ad-dororu yuzal. Segala kerugian, segala kerusakan harus dihilangkan, harus dihapuskan. Nah, yang ketiga adalah kaidah yang juga berasal dari hadis an-nasu ala syurutihim, bahwa manusia-manusia itu terikat dengan perjanjian atau kontrak yang disepakati oleh mereka sendiri. Lalu yang keempat adalah al-kharaju bid-doman atau al-ghurmu bil-ghunmi atau al-ghunmu bil-ghurmi. Al-kharaju bid-doman itu bahwa sesuatu yang dihasilkan dari barang itu menjadi hak seseorang yang menanggung barang tersebut. Nanti akan ada penjelasan. Tetapi yang keempat adalah kata atau kalimat al-kharaju bid-doman, dan ini juga ada dalam hadis yang kemudian menjadi kaidah fikih bagaimana penerapannya dalam muamalat atau dalam transaksi keuangan dan ekonomi atau bisnis. Yang berikutnya adalah innamal bay'u an taradin. Yang ini ada dalam Al-Qur'an tentu saja dan pernyataan Nabi, bisa jadi bahwa akad jual beli itu didasarkan kepada taradin, saling rela satu sama lain. Lalu kemudian al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkar. Ini kata-kata Nabi Muhammad SAW yang artinya adalah bahwa al-bayyinatu, bukti-bukti itu 'alal mudda'i harus dihadirkan oleh orang yang mendakwah, oleh orang yang mengklaim sesuatu yang ada pada orang lain. Jadi orang yang mendakwa sesuatu, dia harus bawa bukti. Wal yaminu 'ala man angkar, sementara orang yang hanya mau mengingkari, hanya mau menolak, cukup dengan sumpah. Yang berikutnya adalah
alal yadi ma akhadat hatta tuaddihi, yang artinya adalah alal yadi, atas tanggung jawab atas tangan ketika dia mengambilnya, memegangnya, hatta tuaddi, sehingga tangan yang memegangnya itu mengembalikan barang yang dipegangnya. Jadi seseorang yang memegang barang orang lain, baik pinjam, mengambil dengan paksa, atau bahkan mencuri, itu dia bertanggung jawab atas barang tersebut sampai barang itu dikembalikan kepada pemiliknya. Alal yadi, atas tangan seseorang, ma'akhodat, tanggung jawab apa yang diambilnya, apa yang dipegangnya, hatta tuaddihi, sehingga dia mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya. Nanti kita bicarakan bahwa ini berlaku pada pinjam meminjam, pada barang yang dighosob. Dighosob itu artinya diambil tapi mengambil manfaatnya saja, atau dicuri mau diambil sepenuhnya. Dan yang terakhir adalah laisa li'irqin zalimin haqqun. Tidak ada bagi orang yang zalim itu hak sama sekali. Jadi ada 8, al-umuru al-amalu binniyat, lalu la darar wa la dirar, lalu al-muslimuna ala syurutihim, lalu al-kharaju bid-dhaman, lalu al-bai'u an taradin, lalu al-bayyinatu al-mudda'i wal yaminu ala man ankar, al yadi ma akhadat hatta tuaddihi, dan yang ke-8 adalah laisa li'irqin zalimin haqqun. Mari kita lihat penjelasan dari Syekh Ali An-Nadawi satu persatu. Yang pertama adalah al-a'malu binniyat. Al-a'malu adalah amal-amal, perbuatan-perbuatan, perilaku-perilaku, binniyati tergantung kepada niatnya. Yang kemudian menjadi kaidah, lagi-lagi perlu diungkapkan dan harus kita hafal, al-umuru bimaqasidiha, bahwa segala sesuatu itu tergantung pada tujuannya. Nah, kalimat ini innamal a'malu binniyat adalah merupakan kalimat yang datang dari Nabi Muhammad SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh berbagai ulama hadis, ya, termasuk Bukhari, Imam Malik juga. Yang kalau kita tahu itu hadisnya lengkapnya tentang hijrah juga, tapi mungkin tidak perlu disebutkan sepanjang itu. Menurut para ulama, hadis ini berlaku untuk berbagai hal, baik ibadah maupun muamalah. Wudu, sholat, zakat, haji, puasa, dan hukum-hukum yang kemudian menurut ulama Ibnul Arabi misalnya juga berlaku amun fil ibadati wal muamalat. Berlaku bagi ibadah antara manusia dengan Allah dan muamalat antara manusia dengan manusia. Begitupun Imam Syatibi dalam Al-Muwafaqat mengatakan bahwa kaidah ini berlaku untuk ibadat dan juga adat. Nah, kata lain dari muamalat adalah adat, karena kalau ibadat itu hubungan manusia dengan Allah, kalau adat itu manusia dengan manusia, diantaranya adalah tentang transaksi, akad, jual beli, dan lain sebagainya. Nah, ini tentu saja sebagaimana disebutkan di dalam hadis Bukhari juga, salah satu contoh dari penerapan kaidah ini adalah pada masa Rasulullah ada seorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW lalu bertanya, mal qitalu fi sabilillah, apakah yang disebut sebagai berperang di jalan Allah itu? Karena seseorang katanya ada yang yuqatilu ghodoban, ada seorang yang kadang-kadang berperang itu justru sambil marah. Wa yuqatilu hamiyatan, tapi juga ada yang orang berperang itu justru karena fanatisme, karena membela fanatisme, mungkin kelompok atau guru atau madhab, atau lebih kepada qodob ala qodoban, marah. Kalau hamiyatan lebih kepada mengagungkan diri.
kepada mencari citra diri, kepahlawanan diri, kehebatan diri. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata kepada orang tersebut, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah." Jadi kata Rasulullah, ukurannya adalah orang yang berperang lalu di hatinya dia menginginkan agar agama Allah inilah yang menang, yang baik atau yang berlaku, maka dialah orang yang berada pada jalan Allah itu. Jadi bukan orang yang berperang karena marah, karena balas dendam, karena ingin menunjukkan kehebatan diri dan lain sebagainya. Itu semua tidak bagian dari jalan Allah. Jadi perang kelihatannya suci. Perang kelihatannya adalah membela kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau niat seseorang bukan itu, maka sekalipun kelihatannya suci baik, mungkin jadi sebaliknya karena seseorang tersebut lalu menjadi bukan berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu dari dalil terhadap kaidah ini di samping hadis adalah ayat Al-Qur'an yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 220, "Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih." Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui siapa yang berniat baik dan berniat buruk di dalam hatinya. Nah, kata Imam Suyuti, ayat ini juga merupakan dasar atau awal dari kaidah al-umuru bimaqasidiha. Karena itu, barang-barang atau hal-hal yang awalnya mubah dibolehkan, atau bahkan mungkin diperintahkan karena tujuan tertentu, itu bisa berubah hukumnya jika tujuannya berubah. Jadi, nanti penjelasannya adalah ada, tapi sebelumnya ada pernyataan dari Ibnul Jauzi bahwa arti dari al-umur bimaqasidiha itu artinya adalah bahwa segala sesuatu itu tergantung kepada niat pelakunya, niat yang melakukannya. Jadi digantungkan kepada niat yang melakukannya. Nah, ini ada contoh yang disampaikan oleh Ahmad Ibrahim bahwa jika ada seseorang yang menemukan barang di jalan, misalnya dia menemukan jam tangan yang bagus atau HP yang bagus di jalan, lalu barang tersebut dia ambil dengan niat untuk merawatnya dan akan mengembalikannya kepada yang memiliki jika ketemu pemiliknya. Jadi mau disimpan, dirawat, dan dijaga agar tidak hilang, tidak rusak, lalu diumumkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Nah, kalau niatnya demikian, maka barang tersebut menjadi amanah atau menjadi yadul amanah. Memegangnya adalah merupakan amanah yang jika barang tersebut rusak, lalu atau kemudian hilang lagi dari tangannya, maka dia tidak bertanggung jawab, tidak diminta pertanggungjawaban karena dia bermaksud baik untuk menyimpan, menjaga, dan itu merupakan amanah. Tetapi ketika dia mengambilnya itu bermaksud untuk memilikinya, biqasdin an yahuzahu li nafsihi kana ghasiban. Tapi kalau dia ngambilnya itu berpikir mau memilikinya, mau menggunakannya, maka dia adalah orang yang harus bertanggung jawab ketika barang itu rusak atau hilang, lalu kemudian diketahui siapa pemiliknya, maka dia yang mengambilnya itu menjadi orang yang harus bertanggung jawab untuk mengembalikan. Kalau tadi mengambilnya untuk menjaga dan menyelamatkan, lalu ketika rusak, dia tidak dimintai pertanggungjawaban.
Tetapi ketika dia mengambilnya untuk dimiliki bagi dirinya, maka ketika rusak dan ketahuan siapa pemiliknya, dia menjadi orang yang harus bertanggung jawab. Nah, eh, begitupun orang yang dititipin ya, annal wadi' ada stamal wadi' atal mu'taman ala hifdhiha yu'tabiru mu'tadiyan 'alaiha. Ini juga orang yang dititipin barang, yang namanya dititipin itu kan harus dijaga. Tetapi ketika dia berpikir ingin menggunakan barang tersebut tanpa seizin yang memberi titipan, maka dia harus bertanggung jawab ketika pada saat digunakannya lalu kemudian terjadi kerusakan. Karena dia sudah berubah, yang awalnya adalah amanah menjadi doman. Ketika dititipin awalnya amanah, ketika dia pengen menggunakan menjadi doman atau harus bertanggung jawab. Nah, begitupun orang yang jual beli misalnya, katanya ketika menjual barang, dia tahu barangnya itu ada cacatnya, tapi kemudian dia membuat syarat, membuat kontrak, membuat perjanjian dengan penjual bahwa dia tidak mau bertanggung jawab ketika si pembeli suatu saat ketemu ada cacat di dalamnya. Dia sudah tahu ada cacatnya, tapi dia pengen bikin perjanjian. Agar kalau ada cacat, seakan-akan dia nggak tahu ada cacatnya, maka menjadi tanggung jawabnya si pembeli. Jadi kita anggap ada barang banyak, lalu dia seakan-akan tidak tahu dalam barang itu ada yang cacat, ada yang rusak, tapi dia bilang kepada pembelinya, pokoknya kalau kamu ketemu barangnya rusak, maka saya tidak mau kamu kembalikan. Jadi ada perjanjian seperti itu. Nah, ini perjanjian ini batal. Kenapa? Karena dia bermaksud menghindar dari sesuatu yang dia tahu ada kerusakan di dalam barang tersebut. Nah, itu contoh-contoh bagaimana niat atau tujuan itu bisa mempengaruhi perilaku, bisa mempengaruhi transaksi yang tadinya mubah menjadi tidak mubah, yang tadinya boleh menjadi tidak boleh, yang membuat seseorang juga lalu bisa dituntut atas dasar tujuannya tersebut. Dalam jual beli juga ternyata beberapa ulama fikih bilang bahwa kalau ada orang membeli sesuatu untuk berbuat haram, niatnya untuk haram, maka sesuatu yang awalnya halal bisa jadi haram. Misalnya jual beli anggur katanya, tapi niatnya memang mau bikin perasan untuk memabok-mabokkan. Atau orang jual beli obat kalau sekarang, tapi maksudnya adalah justru untuk drugging, untuk mabok, untuk overdosis. Jadi beli spiritus misalnya untuk dicium agar supaya mabok. Beli lem juga anak muda itu agar supaya mabok. Maka jual belinya haram, yang awalnya halal itu, dan beberapa ulama menganggap tidak sah jual belinya. Itu contoh bahwa niat dari jual beli mempengaruhi hukum jual beli yang awalnya adalah halal. Al-umuru bimaqasidiha. Nah, itu contoh yang disampaikan oleh Syekh Ali An-Nadawi terkait dengan kaidah al-umuru bimaqasidiha. Nah, ada salah satu contoh juga terkait dengan Bank Islam yang dia berikan pada halaman 47 dan 48, bahwa dalam Islam itu kan tidak boleh seseorang melakukan transaksi hutang piutang bersyarat. Bersyarat maksudnya dia memperoleh suatu layanan dari transaksi itu. Jadi misalnya
saya menghutangi seseorang, lalu saya pengen memperoleh manfaat dari orang yang saya hutangi itu untuk diantar ke suatu tempat, atau dia juga menghutangi saya dengan cara lain, meminta dibikin dalam sebuah kontrak. Saya mau menghutangi kamu dengan syarat kamu juga menghutangi saya, atau dengan syarat kamu juga memberi layanan ke saya suatu layanan tertentu. Nah, itu artinya menghutangi tapi lalu memperoleh manfaat. Nah, ini dalam berbagai atau beberapa mazhab ini dianggap sebagai riba atau tidak boleh minimal. Nah, akan tetapi Bank Islam bisa membuat syarat jika syarat yang dibikinnya itu maksudnya justru untuk menghindari riba atau menghindari terjadinya pembungaan uang. Misalnya begini, jadi Bank Islam punya uang, menitipkan atau menabung, membuka rekening di bank konvensional. Nah, ketika membuka rekening di bank konvensional, maka tentu saja si Bank Islam ini bilang tidak mau mendapatkan bunga dari situ, dia mau naruh saja. Ketika mau naruh saja, maka dia berkontrak dengan bank konvensional itu. Kontraknya adalah ketika saya mengambil lebih dari jumlah rekening yang ada, artinya berarti saya akhirnya berhutang. Pada awalnya kan saya Bank Islam menaruh uang misalnya 100 miliar di bank konvensional, tapi tanpa bunga, karena bunga tidak boleh. Hanya ada kesepakatan. Nah, ketika nanti suatu saat si Bank Islam ini menariknya melebihi dari jumlah uang yang dia miliki, yaitu 100 miliar, ketika menariknya 200 miliar misalnya, berarti sebaliknya yang terjadi adalah si Bank Islam berhutang dari bank konvensional, dibikin kesepakatan dalam hal yang sama juga sama, bank konvensional tidak boleh meminta bunga. Nah, ini syarat ini dilakukan kan kesannya memperoleh manfaat si Bank Islam ini ketika memberi hutang, dengan syarat atau kontrak juga dia memperoleh hutangan dari bank konvensional. Nah, ini tidak boleh awalnya, tetapi lalu menjadi boleh karena niatnya adalah untuk menghindari riba. Jadi, sesuatu yang kelihatannya awalnya tidak boleh karena hutang piutang bersyarat, dia menjadi boleh karena untuk menghindari riba. Ini contoh atau penjelasan dari Syekh Ali An-Nadawi. Ini kaidah pertama ya, yaitu al-a'malu binniyat atau al-umuru bimaqasidiha. Yang kedua adalah la dororo wa la diror. Ini juga dari hadis Nabi Muhammad SAW, yang kemudian dalam kaidah fikih menjadi ad-dororu yuzalu, atau bahaya, keburukan itu harus dihilangkan dan dihapuskan. La doror wa la diror adalah kalimat Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh berbagai ulama, di antaranya adalah Imam Malik dalam Al-Muwatta, juga Ibnu Majah dalam Sunan, dan Al-Baihaqi dan seterusnya, begitupun Ahmad dalam Al-Musnad. Nah, pembicaraan biasanya di kalangan ulama hadis dan fikih itu pertama terkait dengan apa arti kata doror dan diror. Apapun artinya, yang pasti adalah semua keburukan, semua kejahatan, semua kemafsadatan, apalagi semua kesakitan, itu harus dihilangkan, harus dibuang, dan harus dibikin agar tidak terjadi. Karena itu kaidah fikihnya ad-dororu yuzal. Nah, sekarang apa arti ad-doror sama ad-diror? Kita lihat penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid.
Ada beberapa arti, minimal adalah 4 arti dari ad-dororu dan ad-diror. Pertama, pandangan yang menganggap bahwa ad-dororu dan ad-diroru itu sama. Satu makna, yaitu adalah kerusakan, bahaya, apalagi keburukan, dan makna-makna yang sejenis itu. Tapi ada yang mengatakan bahwa ad-doror itu beda dengan ad-diror. Kalau ad-doror itu adalah bahaya atau keburukan yang secara sengaja kita lakukan kepada orang lain. Nah, itu ad-doror. Sementara kalau ad-diror itu kita melakukannya karena balas dendam. Karena kita memperoleh suatu keburukan, lalu kita melakukan keburukan kepada orang lain, maka disebut sebagai ad-diror. Dua. Yang ketiga, kalau doror itu katanya adalah kerusakan yang kita lakukan kepada orang lain dan kita memperoleh manfaat dari kerusakan itu dan orang lain memperoleh kerusakan. Misalnya adalah kita mencuri apel, lalu apelnya kita makan. Nah, itu kita memperoleh apel sementara tetangga kita kehilangan apel, itu doror. Sementara diror itu adalah kerusakan yang orang lain rugi tapi kita yang nggak dapat manfaat. Misalnya adalah mendorong orang sehingga jatuh. Kan kita nggak dapat apa-apa, tapi orang lain tersakiti. Atau kalau konteksnya apel tadi, saya mengambil apel bukan untuk saya makan, tapi saya lempar, saya buang, atau saya hancurkan dan lain sebagainya. Maka saya tidak dapat manfaat. Itu namanya diror. Nah, itu pandangan yang ketiga. Pandangan yang keempat, yaitu mirip pandangan yang kedua, bahwa ad-dororu sama ad-diror itu mirip al-qatlu dengan al-qital. Jadi kalau ad-doror itu ya ketika seseorang melakukan kerusakan, keburukan, atau kejahatan kepada orang lain. Sementara kalau ad-diror itu adalah kerusakan yang dia lakukan sebagai balasan dari apa yang dia terima kerusakan dari orang lain. Jadi orang lain melakukan kepada saya, lalu saya balas. Itu namanya diror. Nah, contohnya begini. Kalau saya atau seseorang misalnya adalah Zaid atau Amri. Amri merusak gelasnya Zaid. Nah, Amri melakukan doror namanya, karena merusak gelasnya Amri. Tapi ketika Amrinya juga mau, karena dia dirusak gelasnya, dia merusak balik gelasnya si Zaid. Maka si Zaid ini namanya diror. Si Amri namanya diror. Jadi si Zaid yang pertama kali merusak gelasnya Amri namanya doror, dia merusak begitu saja. Lalu ketika si Amrinya membalas karena gelasnya dirusak, dia merusak kembali gelasnya si Zaid, maka namanya diror karena dia merusak untuk membalas itu. Nah, disinilah bahwa doror itu tidak boleh, diror juga tidak boleh. Merusak barang orang lain tidak boleh. Kita merusak lagi karena barang kita dirusak juga tidak boleh. Karena dalam Islam kalau barang kita dirusak, maka yang perlu dilakukan adalah meminta ganti rugi, tidak merusaknya lagi. Itu kira-kira, tentu ada beberapa pandangan-pandangan lagi terkait dengan apa arti kata doror dan diror, tapi secara umum tidak jauh dari pandangan-pandangan yang disebutkan tadi oleh Ibnu Abdul Bar. Nah, salah satu contohnya ya tadi ya, dan tentu saja kita bisa menemukan berbagai contoh terkait dengan ad-dororu yuzal ini, terutama dalam konteks relasi ketetanggaan, relasi antara satu dengan yang lain ya. Misalnya yang disebutkan di kitab ini pada masa pada masa Umar bin Khattab, itu ada dua orang namanya Dohak sama Muhammad bin Maslamah, bahwa seseorang ini punya tanah yang jauh dari sungai. Jadi ada sungai,
lalu tanahnya Muhammad bin Maslamah, lalu tanahnya Dohak. Nah, Dohak ini tentu saja perlu membelah parit agar supaya air dari sungainya bisa mengalir ke tanahnya melalui tanah Muhammad bin Maslamah. Nah, ketika mau membelah parit ini, Muhammad bin Maslamah tidak terima. Tidak mau karena ini tanah saya. Anda tidak boleh membelah parit karena akan melewati tanah saya dan tanah saya akan terganggu. Nah, Dohak merasa kebingungan lalu melapor kepada Umar bin Khattab bahwa dia pengen membuka parit dari sungai besar agar ada air yang sampai kepada tanahnya, kepada sawahnya. Tetapi Muhammad bin Maslamah tidak terima. Lalu Umar mengatakan, panggil Muhammadnya. Lalu dipanggillah Muhammad bin Maslamahnya, ditanya, kenapa kamu tidak memberi jalan bagi Dohak untuk membuka parit? Bukankah itu juga bermanfaat bagi kamu karena airnya bisa kamu pakai dan juga memberi manfaat kepada saudaramu yaitu Dohak? Muhammad mengatakan tidak, saya tidak setuju. Nah, tapi Umar insist atau terus merayu dan menekan bahwa kalau kamu tidak memberikan jalan maka saya akan paksa. Nah, kenapa perlu memaksa Muhammad bin Maslamah? Karena kaidahnya ad-dararu yuzal. Karena cara Muhammad bin Maslamah menolak itu akan membuat Dohak tidak memperoleh air, tanahnya, sawahnya. Jadi agar supaya doror itu yuzal, bahaya, rugi itu dihilangkan, maka Muhammad bin Maslamah harus mengalah. Harus memberi kesempatan agar tanahnya bisa dilalui oleh parit yang dibikin oleh Dohak. Nah, itu kira-kira yang dicontohkan. Begitupun Imam Malik juga saya kira banyak katanya contoh-contoh terkait dengan ketetanggaan, yaitu walaysa lirrajuli at-tasarrufu fi mulkihi tasarrufan yudirru bijarihi. Seseorang itu tidak boleh bertindak atas hartanya, atas rumahnya, atas apalagi kendaraannya yang bisa mengakibatkan menyakiti tetangganya sendiri. Misalnya membangun cerobong dapur yang asapnya malah masuk ke rumah orang lain. Misalnya adalah membuka usaha pabrik roti yang asap dan baunya justru akan mengganggu para penjual parfum katanya. Dan kalau sekarang mungkin bisa dicontohkan orang-orang yang memiliki tanah lalu dia berternak dan ternaknya mengakibatkan bau tidak enak kepada tetangga sehingga tetangga merasa dirugikan. Itu mungkin bisa menjadi bagian. Atau sebagaimana contoh pada masa dahulu tentang jalan yang dipakai oleh pribadi, kita sekarang tahu banyak orang parkir mobilnya di jalan-jalan yang membuat orang tidak bisa melalui jalan tersebut dengan leluasa karena ada banyak mobil pribadi yang parkir di situ. Itu juga melarang orang parkir lalu mungkin mengambilnya atau membuat aturan agar supaya tidak parkir di jalan, itu adalah demi kaidah ad-dararu yuzal. Dan contoh-contoh lain yang salah satunya adalah misalnya dalam sebuah transaksi sekarang online, di mana kita tahu kadang-kadang ada permintaan penambahan harga untuk kode unik. Misalnya 11 rupiah atau 100 rupiah atau berapapun lah. Nah, secara kaidah nanti harus ada antarodin, tetapi juga bisa menggunakan ad-dararu yuzal. Orang yang merasa dirugikan dengan penambahan kode unik itu harus diberi kesempatan untuk menolak, untuk tidak harus mengikuti. Dan ketika itu terjadi, maka pihak penyelenggara atau marketplace misalnya harus memberi opsi lain, tidak hanya menambah
1 atau 5 rupiah, tapi juga bisa mengurangi sebagai salah satu kode unik misalnya ya. Tapi intinya adalah bagaimana agar tidak terjadi sesuatu yang bisa dianggap merugikan salah satu pihak dari penjual dan pembeli. Begitupun kalau dalam Islam itu juga ada konsep khiyar. Konsep khiyar adalah konsep di mana seorang penjual dan pembeli punya hak untuk membatalkan akad pada masa-masa tertentu yang disepakati. Nah, pembatalan akad ini tujuannya adalah untuk memberi kesempatan kepada penjual maupun pembeli agar tidak mengalami kerugian, tidak mengalami kerugian atau keburukan yang mungkin dialami ketika kurang cermat, kurang persiapan untuk melakukan jual beli, terutama untuk penjualan-penjualan yang beresiko besar, berdampak besar. Misalnya jangka panjang, misalnya nilainya tinggi. Nah, itu perlu suasana, perlu waktu yang membuat orang dapat berpikir secara cermat, secara baik. Nah, khiyar adalah tujuannya diantaranya itu. Begitupun kita tahu misalnya yang sangat terkenal itu di dalam Islam ada larangan tentang menimbun barang, juga monopoli. Itu kan tidak boleh. Nah, menimbun barang dan monopoli juga itu tujuannya adalah memastikan agar tidak terjadi doror, tidak terjadi bahaya kerusakan dalam praktek ekonomi sehari-hari yang dilakukan oleh umat Islam. Dan begitupun soal tas'ir, isu tas'ir. Tas'ir itu apa ya? Menetapkan harga. Apakah pemerintah punya hak untuk menetapkan harga suatu barang, misalnya rumah, pemerintah yang bikin harga, lalu penjual tidak boleh tinggi di atas itu, pembeli juga tidak boleh nawar jauh di bawah misalnya. Itu bagaimana? Boleh tidak melakukan tas'ir atau penentuan harga oleh pemerintah? Nah, itu boleh dan tidaknya kaitannya dengan ad-dararu yuzal. Misalnya kalau di Indonesia adalah BBM, itu kan ditentukan oleh pemerintah, tidak dilempar ke pasar. Begitupun harga gula, biasanya bahan pokok. Sementara barang-barang seperti baju itu kan bebas, tergantung pembeli sama penjual. Mungkin barang berkualitas tapi harganya murah ketika diskon besar-besaran, atau mungkin barang biasa tapi mahal ketika memang barangnya sedikit dan peminatnya banyak. Itu namanya mekanisme pasar. Nah, pemerintah boleh nggak mengatur? Nah, mengatakan boleh dan tidaknya itu biasanya iktibarnya atau rujukannya atau alasan dan logikanya adalah bagaimana agar masyarakat tidak terkena doror, tidak terkena bahaya dan tidak dirugikan, baik terutama masyarakat dan termasuk juga adalah penjual. Kaidah yang ketiga adalah al-muslimuna inda syurutihim, bahwa orang-orang Islam, manusia tentu saja, itu terikat dengan kontrak yang disepakatinya. Man ishtarata syarton laisa fi kitabillahi falaysa lahu wa in syarata mi'ata marratin. Tetapi juga apabila syarat atau kontraknya justru melanggar nilai-nilai atau hukum-hukum Allah, tentu saja tidak berlaku ya. Jadi ini akan menjadi payung bagi setiap kesepakatan-kesepakatan yang dibikin oleh seseorang ketika melakukan transaksi. Jadi jual beli lalu ditambah hal-hal lain untuk melakukan apa, menambahin apa, memberikan apa, mengantar kemana misalnya. Itu adalah masuk dalam kaidah asyurutu an-nasu atau al-muslimuna inda syurutihim. Tetapi syarat itu atau kesepakatan itu dibagi dua kalau di sini. Pertama, kesepakatan yang sahih,
Yang kedua, kesepakatan yang fasid, yang rusak. Kesepakatan yang sahih adalah kesepakatan yang akan menguatkan karakter dari transaksi itu. Misalnya kalau jual beli ya, jual beli rumah. Nah, di dalam syaratnya misalnya jual beli rumah itu, lalu si pembeli memastikan rumahnya sudah terkunci, ada kuncinya misalnya. Lalu ada sofa misalnya. Ya, hal-hal yang bisa menguatkan, memperbaiki karakter jual beli itu, yaitu boleh saja. Tetapi kalau syaratnya itu justru syarat yang bertentangan dengan karakter akad itu, maka di sana terjadi perbedaan pendapat. Karena ada yang bertentangannya bisa haram, bisa makruh saja, dan lain sebagainya. Contohnya adalah tadi, jual beli rumah, tapi si pembeli setelah membeli tidak boleh menggunakan rumahnya. Atau pembeli wajib memberikan, bukan memberikan, wajib meminjamkannya misalnya kepada si penjual selama beberapa tahun dan lain sebagainya, sehingga si pembeli justru tidak bisa menguasai barang tersebut. Nah, syarat itu bisa dianggap batal dan demi hukum ya. Yaitu contoh saja bahwa syarat yang melanggar karakter utama dari akad itu dianggap sebagai syarat yang tidak sah. Jadi al-muslimuna inda syurutihim juga memiliki batasan, tidak semuanya harus diikuti, bahwa syarat-syarat itu harus dilihat. Apakah pertama mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, apakah juga mengganggu karakter akad dan lain sebagainya. Berikutnya adalah kharaju bid-doman. Ini juga adalah hadis yang pada awalnya terkait dengan cerita seseorang yang beli kambing dari orang lain, tapi tiba-tiba setelah 3 hari kambingnya terlihat cacat. Lalu seorang tersebut mengembalikan kambingnya dan tidak mau harus balik lagi uang. Sementara selama 3 hari di rumah kambing tersebut, di rumahnya si pembeli, kambing itu juga mengeluarkan air susu dan air susunya diminum oleh si pembeli. Nah, lalu si penjual mengatakan, bagaimana dia mengembalikan? Bukankah si pembeli sudah meminum air susu dari kambing itu? Nah, Nabi bilang al-kharaju bid-doman, bahwa air susu yang keluar dari kambing itu sah diminum oleh si pembeli karena si pembeli menanggung kambing itu selama 3 hari, menanggung makannya, menanggung kalau sakit, kalau rusak dan lain sebagainya. Itu kata-kata al-kharaju bid-doman pada awalnya ya. Cerita lain adalah juga ketika pada masa Nabi masih ada budak belian atau budak sahaya yang diperjualbelikan. Ada seseorang membeli budak, lalu tiba-tiba mau mengembalikannya karena ada cacat yang tidak diketahui awalnya. Selama seminggu misalnya sudah bersama si budak ini, sudah bekerja bersama si majikan, tapi kemudian dikembalikan dan si pembeli mengatakan saya tidak mau karena ada cacat. Lalu kemudian si penjual mengatakan, loh dia kan sudah memakainya selama seminggu. Kata Nabi, al-kharaju bid-doman. Jadi memakainya itu adalah merupakan hak karena dia menanggung atas budak itu ketika terjadi apa-apa, memberi makan ketika sakit dan lain sebagainya. Tentu saja itu bisa digunakan terkait dengan misalnya mudorobah juga. Nah, pada saat akad mudorobah ini kan seseorang berhak atas keuntungan
karena dia ikut menanggung terhadap barang tersebut. Jadi nah, mungkin pembicaraan terkait dengan barang gadai juga yang dititipkan kepada pegadaian. Ketika dititipkan, maka si pegadaian kan menanggung. Nah, ketika dia menanggung, boleh nggak dia mengambil manfaat dari barang yang dititipkannya itu? Karena dia mengambil manfaat sebagai imbalan dari tanggungan yang dia lakukan. Tentu kalau memang si pegadaian tidak meminta uang dari si orang yang menitipkan barangnya. Apalagi nih? Barang-barang yang menjadi milik bersama. Jadi kalau ada 3 orang memiliki misalnya satu tanah, di mana di tanah itu dimiliki dan ditanggung bersama apa semua kebutuhan yang diperlukan oleh tanah itu, misalnya pupuknya atau apalagi ya, pagar dan lain sebagainya. Nah, ketika semuanya sama-sama memiliki dan menanggung, maka manfaat dari tanah itu menjadi milik bersama. Tetapi kalau misalnya yang menanggung, yang mengurus, yang mengelola hanya satu, maka tentu saja akan berbeda bagiannya. Yang tidak menanggung mungkin hanya mendapatkan porsi kepemilikan saja, bukan semua hal dia memperoleh bagian. Jadi karena bagian seseorang itu harus terkait dengan seberapa besar dia ikut menanggung, seberapa besar dia ikut berkontribusi. Al-bai'u antaradin. Nah, ini sedikit penjelasan karena sangat jelas sekali bahwa transaksi dalam Islam itu diperlukan adanya saling rela satu sama lain. Akad-akad apapun dalam transaksi keuangan itu harus dipastikan kedua-duanya adalah rela, tidak ada yang dipaksa, baik jual beli, sewa menyewa, apalagi utang piutang, dan jangan sampai ada bahasa-bahasa yang dipertikaikan antara satu sama lain, sehingga perlu kalimat yang jelas agar saling relanya ini betul-betul dibuktikan dan kelihatan tidak ada satupun yang dipaksa. Al-bayyinatu al-mudda'i wal yaminu ala man angkar. Ini lebih terkait dengan isu-isu ke pengadilan ya. Ketika seseorang masuk ke pengadilan, maka yang menjadi yang memperoleh kewajiban untuk menghadirkan bukti-bukti, saksi-saksi dan lain sebagainya adalah orang yang mengklaim, orang yang mendakwah, orang yang mengaku, orang yang mendakwah, orang yang menuntut, maka dia yang harus membawa bukti-bukti. Sementara orang yang menjawab itu cukup dengan sumpah. Jadi kalau misalnya ada barang dipegang oleh orang lain, lalu saya bilang bahwa itu barangku, maka saya yang harus mendatangkan bukti, bukan dia yang harus mendatangkan bukti. Bukti terbalik kalau istilah sekarang itu tidak. Buktinya harus ada pada orang yang menuntut. Nah, seperti jaksa itu ketika menuntut orang, nah dia yang harus mencari buktinya. Dia yang membawa bukti untuk mengatakan si A bersalah. Nah, sementara orang yang bersalah itu cukup sumpah ketika orang yang menuduhnya tidak ada bukti. Nah, itu al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkar. Berikutnya adalah alal yadi ma akhadat hatta tuaddi. Ini juga merupakan kalimat dari hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya adalah orang yang meminjam barang orang lain, maka dia akan menguasai barang tersebut.
Nah, selama dia menguasai barang tersebut, maka barang itu menjadi tanggungannya kalau terjadi kerusakan dan lain sebagainya. Apalagi orang yang ghosob. Ghosob itu mengambil untuk menggunakan. Jadi misalnya kalau di antar kawan itu menggunakan sendal orang tanpa izin. Dia bukan mau mencuri, mau menggunakan saja. Itu namanya ghosob. Menggunakan motor orang langsung pakai tapi bukan untuk dicuri, dibalikin lagi, itu namanya ghosob. Nah, meminjam dan menggosok itu orang yang meminjam dan menggosoknya bertanggung jawab atas barang yang dipakainya ketika terjadi apa-apa selama dia pakai, misalnya rusak, tabrakan, hilang, dia harus tanggung jawab sampai barang itu dikembalikan. Nah, begitupun orang yang mencuri juga sama, dia bertanggung jawab atas barang yang dikuasainya sampai dia kembalikan barang tersebut kepada yang punya. Jadi itu maksud dari al-yadi ma akhadat hatta tuaddi. Terakhir adalah laisa li'irqin zalimin haqqun. Bahwa seseorang yang menanam tanaman di tanah orang lain, membangun bangunan di bangunan orang lain, maka dia adalah orang yang zalim, orang yang mengambil hak orang lain, maka itu dia tidak punya hak sama sekali atas tanaman dan bangunan tersebut. Karena itu dia bisa diminta, atau si yang punya tanah itu berhak untuk berhak untuk mencabut tanamannya, berhak juga untuk merusak bangunannya, karena dia tidak punya hak untuk membangun di tanah orang lain, dia tidak punya hak untuk menanam di tanah orang lain gitu loh. Itu kira-kira kecuali kalau tanah maitatan ya. Maitatan itu tidak berpenghuni, tidak ada yang punya, maka tentu saja boleh. Tetapi prosesnya awalnya bisa jadi juga dimintai terlebih dahulu ganti. Ganti maksudnya kalau seseorang menanam di tanah orang lain, maka bisa dipanggil si penanamnya. Ini tanaman ini mau dibayarin atau mau dicabut? Mau dipindah maksudnya, atau dicabut, dirusak saja. Nah, kalau mau dibayarin berarti ya menjadi miliknya yang punya tanah dan si penanam dapat ganti atau dapat bayaran. Tetapi kalau tidak mau, ya bisa dicabut tanamannya karena haknya ada pada yang punya tanah. Dan orang yang menanam li'irqin zalimin, sebagai orang yang dianggap zalim menggunakan tanah orang lain, dia tidak punya hak untuk meneruskan tanaman tersebut. Tapi tentu saja kalau menggunakan kaidah ad-dararu yuzal, bisa saja caranya bagaimana kesepakatan agar si pemilik tanah mau membayari atau mengganti tanaman dan bangunan yang telah dibangun di atas tanah tersebut, yang biasa disebut dengan istilah ganti rugi. Itu kira-kira penjelasan tentang 8 kaidah yang 8 kaidah yang merupakan atau diambil dari hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulangi 8 kalimat atau kata yang itu merupakan kaidah fikih yang diambil dari hadis-hadis Nabi. Pertama adalah al-umuru bimaqasidiha, yang itu diambil dari hadis innamal a'malu binniyat. Lalu kemudian kaidah ad-dararu yuzal, yang juga diambil dari hadis la darara wala dirar. Lalu kemudian al-muslimuna inda syurutihim, itu persis bahwa orang-orang itu tergantung kepada kesepakatan yang dibuat. Lalu yang keempat adalah al-bai'u antarodin, bahwa jual beli itu harus di atas kesepakatan, kerelaan, dan tidak ada paksaan. Lalu al-kharaju bid-doman, bahwa hasil yang diperoleh oleh seseorang bisa menjadi halal dan berhak ketika dia menanggung sumber dari hasil itu, barang yang menghasilkannya itu. Lalu kemudian alal yadi ma akhadat hatta tuaddi,
bahwa seseorang yang menguasai barang orang lain, maka dia harus menanggung kerusakan dan kehilangan barang tersebut sampai barang itu dikembalikan kembali kepada pemiliknya. Lalu kemudian al-bayyinatu al-mudda'i wal yaminu ala man angkar, bahwa orang yang mendakwah, orang yang menuntut, orang yang mengklaim harus membawa bukti, sementara orang yang menolak cukup dengan sumpah. Dan terakhir, laisa li'irqin zalimin haqqun, bahwa orang yang zalim, orang yang menggunakan tanah orang lain, dia tidak punya hak untuk meneruskan tanamannya pada tanah orang lain atau bangunannya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya tentang kaidah-kaidah lain dan penjelasan dan kaitannya dengan transaksi keuangan atau muamalat al-fiqhiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.